Membicarakan babi adalah membicarakan sesuatu yang sensitif, khususnya di Indonesia, karena sebagaimana kita tahu, negeri ini dihuni mayoritas muslim yang mengharamkan babi. Tidak hanya mengkonsumsi dagingnya secara langsung yang diharamkan, bahkan penggunaan apapun terkait babi dalam berbagai hal juga dianggap haram. Misalnya kandungan babi dalam obat-obatan. Yang agak menjadi masalah adalah kandungan di dalam tubuh babi sering digunakan di bidang kesehatan. Mengapa para ilmuwan di bidang kesehatan memilih babi dan bukan memilih hewan lain yang lebih netral, sehingga tidak memicu polemik pada sebagian kalangan? Michael Swindle, seorang dokter hewan sekaligus peneliti dan penulis buku Swine in the Laboratory, menjelaskan banyak sistem biologis babi yang mirip manusia. Kemiripan sistem organ babi dengan sistem pada manusia mencapai 80-90%, baik anatomi maupun fungsinya. Jadi, jika sesuatu berfungsi pada babi, maka ada kemungkinan besar ia juga berfungsi pada manusia. Sistem dalam tubuh babi yang paling mirip dengan manusia adalah sistem kardiovaskular. Jantung babi kurang lebih mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan jantung manusia. Binatang ini juga mengembangkan radang pembuluh darah dan serangan jantung seperti manusia. Karena kesamaan ini, para peneliti menggunakan babi untuk memahami cara jantung bekerja. Kemudian, babi merupakan hewan omnivora sejati, seperti bisa makan dan minum apapun layaknya manusia. Karakter ini yang disebut Swindle menyebabkan fisiologi pencernaan dan proses metabolisme mereka mirip dengan manusia. Bagian ginjalnya punya ukuran yang sama, sementara kulitnya memiliki fungsi penyembuhan sama seperti kulit manusia. Binatang ini juga telah membantu kelangsungan proses operasi plastik selama beberapa dekade dengan jaringan kulitnya. Babi juga banyak digunakan di bidang farmasi. Cangkang obat kapsul misalnya banyak memakai gelatin dari babi dibanding binatang lain seperti sapi atau ikan karena harganya relatif lebih murah. Ya, alasannya memang sederhana, karena harganya lebih murah. Kemudian gelatin dalam babi juga dapat digunakan sebagai emulgator yang berfungsi untuk mencampur bahan obat yang tidak bisa saling mencampur. Seperti contohnya, air dan minyak yang tidak bisa bercampur dapat dicampurkan dengan bahan emulgator seperti gelatin dari babi. Kemudian babi juga bisa digunakan sebagai stabilisator dan katalis untuk pembuatan vaksin jenis tertentu. Bakteri perlu dijaga dalam stabilisator agar fragmennya tetap stabil dalam penyimpanan dan efektif saat digunakan. Contohnya adalah vaksin meningitis. Dalam kasus vaksin meningitis ini, jangan khawatir dalam isu kehalalan. Hasil akhir vaksin telah dicuci sehingga kandungan babinya hilang.